Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Febrianti Yahya dengan NIM 64221735. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menganalisis data penelitian menggunakan aplikasi SPSS yang digunakan terdiri dari 3 variabel. Yang pertama, kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja, yang masing-masing akan diukur dengan beberapa item pertanyaan dalam beberapa bentuk skala Likert. Berdasarkan data tersebut, saya akan melakukan beberapa uji tahap analisis, yaitu uji validitas, uji rehabilitas, serta uji pengaruh secara simultan dan parsial. Semua proses akan saya lakukan langkah demi langkah menggunakan SPSS. Oke, baiklah, lanjut. Di sini saya sudah memasukkan data dari penelitian perusahaan tersebut. Untuk dengan kode K itu yaitu kompensasi dengan item 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk kode M itu ada motivasi kerja dengan item 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini yang terakhir dengan kode N, dengan kode N itu yaitu kinerja dengan item 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lanjut, berikutnya di sini saya akan mengetahui apakah setiap butir pertanyaan valid dari uji validitas. Untuk langkah pertama yaitu klik analyze, lalu klik correlate, setelah itu klik bivariate. Nah, di sini untuk item kompensasi kita masukkan ke variabel. Untuk K1, K2, 3, dan 4. Lalu setelah itu jangan lupa diklik to tailitnya, lanjut klik OK. Dan akan muncul data seperti ini. Pada tabel untuk kompensasi yaitu correlate menunjukkan hasil dari korelasi antar item dengan total skor item 1, 2, 3, dan 4. Pada bagian pentingnya itu bisa dilihat dari nilai sig-nya dan nilai person correlate-nya. Untuk nilai sig-nya itu 0,165 dan nilai personnya itu 0,260. Nah, pada bagian kompensasi item 1 itu tidak valid. Lanjut, untuk pada bagian kompensasi item 2, sig-nya itu 0,00 dan personnya itu 0,671 atau bisa dinyatakan valid. Lalu item ketiga, sig-nya itu sebesar 0,031 dan person correlate-nya itu 0,394. Nah, di sini bisa dinyatakan valid. Lalu untuk item yang keempat, sig-nya itu 0,024, person correlate-nya 0,412. Di sini juga bisa dinyatakan valid. Untuk berdasarkan hasil uji validitas pada variabel kompensasi dengan item 1, 2, 3, dan 4, dinyatakan di sini untuk item 1 itu memiliki nilai signifikan sebesar 0,165 yang lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dinyatakan di sini tidak valid. Sedangkan item 2, 3, dan 4 memiliki nilai signifikan. Masing-masing nilainya itu 0,00, 0,031 dan 0,24 yang semuanya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga dinyatakan valid. Nah, untuk demikiannya ini item 1 dinyatakan itu harus dikeluarkan dari analisis karena tidak memenuhi syarat validitas. Oke, lanjut. Di sini kita akan memasukkan untuk item yang motivasi. Klik lagi analyze, lalu correlate dan bivariate. Kita keluarkan dulu yang K1, K2, K3, K4. Lalu di sini kita masukkan yang M1, 2, 3, 4. Jangan lupa klik to tailate dan OK. Dan akan muncul tabel seperti ini. Untuk pada tabel motivasi kerja yaitu pada bagian correlate-nya, di sini motivasi 1 atau item 1 dengan sig 0,000 dan person correlate-nya itu 0,613. Di sini dinyatakan valid. Lanjut lagi untuk item 2-nya, sig-nya itu sebesar 0,631
dan persen correlate-nya itu minus 0,89. Untuk pada item kedua itu tidak dinyatakan valid. Lanjut ke bagian item 3. Sig-nya itu sebesar 0,029, persen correlate-nya 0,400. Di sini dinyatakan valid. Lalu untuk pada bagian item 4, sig-nya itu sebesar 0,001 dan persen correlate-nya 0,579. Di sini untuk item 4 dinyatakan valid. Nah, item yang dinyatakan valid ini lebih kecil dibanding 0,05 dan R hitungnya itu atau persen correlate-nya itu lebih besar dari R tabel sebesar 0,361 dengan total 30 responden. Nah, untuk dari 4 item variabel motivasi kerja ini ada 3 item yang dinyatakan valid dari item 1, item 3, dan item 4. Dan untuk item satunya atau item 2 itu dinyatakan tidak valid. Jadi variabel ini tidak bisa lagi digunakan untuk penelitian karena mayoritasnya item valid. Lanjut lagi untuk item yang berikutnya. Di sini yang tersisa adalah kinerja atau kode N. Kita klik lagi analyze, correlate, dan bivariate. Setelah itu variabelnya kita keluarkan dulu yang motivasi kerja ini. Lanjut kita masukkan kinerja dengan item 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Caranya sama seperti yang tadi. Diklik to tilde-nya, lanjut klik OK. Dan akan muncul data seperti ini. Untuk pada tabel kinerja atau correlate-nya itu dengan item 1 sig-nya sama dengan 0,037 dan persen correlate-nya itu 0,383. Ini dinyatakan valid. Dan pada item kedua sig-nya itu sebesar 0,000 dan untuk persen correlate-nya itu 0,383. Ini dinyatakan valid. Lanjut lagi ke item yang ketiga. Sig-nya itu sama dengan 0,067 dan persen correlate-nya 0,339. Dan pada item 3 ini tidak dinyatakan valid. Lanjut ke item yang keempat, 0,004. Dan untuk persen correlate-nya itu 0,512. Di sini item 4 dinyatakan valid. Untuk item yang kelima, sig-nya itu sama dengan 0,110, persen correlate-nya 0,461. Data ini dinyatakan valid. Dan item yang terakhir sig-nya itu sama dengan 0,00 dan persen correlate-nya 0,627. Untuk item yang keenam itu datanya dinyatakan valid. Pada item yang dikatakan atau dinyatakan valid ini, nilai sig berarti lebih kecil dibanding 0,05 dan nilai R hitung lebih besar dibanding R tabel, yaitu 0,361 dengan responden 30. Untuk variabel kinerja ini ada 6 item. Sebanyak 5 itemnya itu dari item 1, item 2, item 4, item 5, dan item 6 itu dinyatakan valid. Dan untuk item 3 dinyatakan tidak valid. Jadi variabel kinerja ini masih bisa digunakan dalam penelitian karena sebagian besar itemnya memenuhi syarat validitas. Oke, baiklah, lanjut lagi untuk ke tahap yang kedua. Di sini kita akan melakukan uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah item-item pada setiap variabel konsisten dan stabil dalam mengukur konsep yang sama. Untuk langkah pertama pada uji reliabilitas ini, kita klik dulu analyze-nya, lalu ke scale. Dikliknya scale. Lanjut lagi ke reliability analyze. Lanjut di sini kita masukkan dulu variabel yang valid saja ya. Untuk kompensasinya itu ada di K2, K3, dan itemnya 4. Oke, setelah itu kita klik pada model alpha, lanjut klik OK. Dan akan muncul data seperti ini. Untuk variabel kompensasi reliability-nya itu nilai Cronbach's alpha sebesar 0,806. Dengan jumlah item yang diuji itu ada 3. Ada item 1, item 3, dan item 4. Nilai ini lebih besar dari 0,7. Artinya reliable. Variabel kompensasi ini dinyatakan reliable karena nilai Cronbach's alpha lebih besar dibanding 0,70. Ini berarti ketiga item pertanyaan pada variabel kompensasi dalam mengukur konstruk yang sama.
Lanjut lagi untuk uji reliabilitas motivasi kerja. Dengan contoh yang sama, klik analyze, lalu scale, reliability analyze. Ini itemnya kita keluarkan dulu. Lanjut kita masukkan motivasi yang valid saja. Ada yang item 1, item 3, dan item 4. Lalu kita langsung saja klik OK. Dan akan muncul data seperti ini. Pada variabel motivasi, reliable-nya itu nilai crown batch alpha sebesar 0,768. Dengan jumlah item yang diuji itu ada 3, karena yang sebelumnya dikeluarkan. Dan nilai 0,768 ini berada di atas 0,70, artinya reliable. Untuk variabel motivasi ini memiliki nilai crown batch lebih besar dibandingkan 0,70, yang berarti item-item pada variabel motivasi ini memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak untuk digunakan untuk menganalisis selanjutnya. Oke, lanjut lagi untuk yang item kinerja. Item kinerja dengan cara yang sama, kita pilih yang valid saja, klik analyze, lalu scale, reliability analyze. Kita keluarkan dulu itemnya, lalu masukkan item yang kinerja. Yang valid di sini item 1, item 2, item 4, item 5, dan item 6. Lalu modelnya alpha, kita klik OK. Akan muncul data seperti ini. Pada variabel kinerja, nilai crown batch alpha-nya itu 0,710. Dan nilai ini lebih besar dari 0,70. Jadi instrumennya itu lebih reliable. Ketiga butir pertanyaan yang tersisa pada variabel kinerja ini memiliki konsistensi internal yang cukup baik. Baiklah, di sini saya akan menganalisis untuk bagian ketiga, yaitu uji simultan dan uji parsial. Nah, di sini kita akan mencari apakah kompensasi atau X1 dan motivasi atau X2 berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja Y atau uji F simultan. Dan yang kedua itu kita di sini akan mencari apakah masing-masing X1 atau X2 berpengaruh secara sendiri-sendiri terhadap Y atau uji parsial. Oke, baiklah, di sini datanya sudah saya masukkan. Untuk kode X1 itu kompensasi, untuk X2 itu motivasi kerja, dan Y itu kinerja. Nah, di sini tahap pertama kita akan menguji regresi linear berganda. Langkah pertama itu klik analyze, lalu klik regression, lalu kita di sini cari linear. Setelah itu, dependennya itu kita masukkan Y, lalu independennya dimasukkan X1 dan X2. Setelah itu statistiknya itu kita buka dan centang estimate-nya, lalu mode fit, lalu confidence, dan yang terakhir klik continue. Setelah itu kita klik OK. Dan akan muncul pada tabel seperti ini. Untuk pada tabel model summary-nya itu R-square-nya sama dengan 0,019 atau 1,9%. Nah, di sini dijelaskan variasi kerjanya itu sebesar 1,9%, sedangkan 98,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk nilai koefisien determinan atau R-square sebesar 0,019 menunjukkan bahwa variabel kompensasi dan motivasi kerja hanya mampu menjelaskan sebesar 1,9% variasi kerja karyawan, sedangkan sisanya itu masih sebesar 98,1% yang dipengaruhi oleh variabel lain. Tidak diteliti dalam penelitian soal ini. Nah, maka hasilnya itu menunjukkan model regresi yang digunakan dalam penelitian soal tersebut memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam menjelaskan variabel kinerja. Di sini saya akan menjelaskan pada tabel ANOVA untuk hasil uji simultan atau uji F. Nah, pada tabel ANOVA ini nilai F hitungnya itu 0,268 dan untuk nilai SIG-nya itu 0,67. Nah, dari nilai SIG-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak. Artinya itu secara simultan bersama-sama variabel kompensasi X1 dan variabel X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Y. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh nilai signifikan atau uji F sebesar 0,767. Nah, nilai tersebut ini lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kompensasi atau X1 itu dan motivasi kerja atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Y. Dengan demikian ini hipotesis yang menyatakan bahwa kompensasi dan motivasi secara
secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV sukses selalu tidak dapat diterima. Lanjut lagi, kita akan menjelaskan pada tabel koefisien untuk uji parsial atau uji T. Nah, bisa dilihat dari tabel tersebut, untuk nilai T-nya itu, nilai T hitungnya itu sebesar 0,732 dan untuk nilai SIG-nya itu 0,470. Karena 0,470 itu lebih besar dari 0,05, maka kompensasinya atau nilai X1-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja atau atau Y. Lanjut lagi untuk motivasi kerja atau X2. Untuk T hitungnya itu sebesar minus 0,169 dan nilai SIG-nya itu 0,867. Karena nilai SIG-nya itu lebih besar dibanding 0,05, maka motivasi kerja atau X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Y. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil uji parsial atau uji T yang kita ambil sebelumnya, diketahui bahwa variabel kompensasi atau X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,470, sedangkan variabel motivasi kerja atau X2 memiliki nilai signifikan sebesar 0,867. Nah, kedua nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kompensasi dan motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan video kali ini. Jika ada kesalahan kata atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.